البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم وأصحابه أجمعين. أما بعد. Telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan beliau menukilkan dari para ulama salaf, yaitu di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, bahwasanya menuntut ilmu syar'i, membahasnya dan mengajarkannya adalah bagian dari zikir kepada Allah Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala taufik, dan kita berharap agar Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang berzikir, memperbanyak menyebut namanya di waktu pagi dan petang. Di antaranya adalah melalui majelis ilmu. Kita lanjutkan, kita masih di halaman 52. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, fa khulasatu dzalik anna min mumizati da'wati ahli sunnah al-bu'da 'anil fitan wa tarka qitalil a'immah. Maka kesimpulan dari pembahasan tadi adalah bahwasanya termasuk dari keistimewaan dakwah ahlu sunnah wal jamaah adalah menjauh dari fitnah-fitnah dan bersikap untuk tidak memerangi para pemimpin. Bi khilafi ahlul bid'ah wal ahwa, berbeda dengan sikap ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada, babunya harusnya satu aja ya. Walihada kana min usulis sunnati wa jamaah. Oleh karena itulah termasuk dari prinsip-prinsip sunnah dan jamaah adalah luzumul jamaah, setia kepada jamaah. Wa tarkul qitalil a'immah, dan tidak memerangi para pemimpin. Wa tarkul qitali fil fitnah, dan tidak berperang di dalam fitnah. Fitnah maksudnya di sini adalah kekacauan, perebutan kekuasaan di antara pemimpin kaum muslimin sendiri. Maka kalau seperti ini kita tidak ikut berperang. Kalau yang memerangi dan yang diperangi sama-sama muslimin, sekedar apa? Berebut kursi. Wa amma ahlul ahwa kal Mu'tazilah, sepertinya mimnya ini harusnya kaf ya. Adapun ahlul ahwa seperti Mu'tazilah, fayarawunal qitala lil a'immah min usuli dinihim. Mereka berpandangan bahwasanya memerangi pemimpin-pemimpin adalah termasuk dari prinsip agama mereka. Prinsip yang 5 itu. Yaj'alul Mu'tazilatu usula dinihim khamsah. Mu'tazilah menjadikan dasar atau prinsip-prinsip agama mereka itu ada 5. At-tauhid, ini adalah kalimat haqqin yuridu bihal batil. Kalimat betul tauhid, tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Alladzi huwa salbus sifat. Tauhid di sini definisinya adalah meniadakan sifat-sifat untuk Allah. Allah ahad berarti apa? Dia adalah satu zat yang tidak mungkin dilapisi atau ditempeli atau disusun di atasnya sifat-sifat. Makanya ahlus sifat, para sifatiyah, orang yang menetapkan sifat, menurut Mu'tazilah adalah musyrik. Na'udzubillah. Wal adl, yang kedua adalah keadilan. Ini juga sama. Kalimat haqqin yuridu bihal batil. Alladzi huwa at-takdzibu bil qadar. Makna keadilan adalah mendustakan takdir, yaitu mengatakan takdir itu tidak ada. Yang ketiga, wal manzilatu bainal manzilatain, yaitu adanya satu posisi di antara dua posisi iman dan posisi kufur. Maka orang yang sudah masuk Islam kemudian berbuat dosa besar, dia bukan mukmin, bukan kafir, tapi di antara posisi itu. Baik, ini semua adalah ajaran bid'ah dari Mu'tazilah. Wa in qadul wa'id. Ini yang betul bukan qaf tapi fa, infazul wa'id, yaitu menjalankan ancaman. Allah wajib melaksanakan ancaman sebagaimana dia wajib melaksanakan janji. Ini semua adalah apa? Kesalahan Mu'tazilah. Allah wajib menunaikan janji karena memang Allah tidak pernah mengingkari janji. Adapun
tidak melaksanakan ancaman, ini justru adalah kedermawanan. Dan penuh dengan hikmah Allah Ta'ala, hikmah dan pemaafan. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Ini seperti yang di atas-atas. Kalimat haqqin yuridu bihal batil. Allazi minhu, termasuk di antara amar ma'ruf nahi munkar adalah qitalul a'immah, memerangi para pemimpin. Baik. Fahum la yarawnal khuruj 'alal hukamil muslimin. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti Mu'tazilah. Ahlu sunnah tidak memandang untuk bolehnya memberontak kepada para penguasa dari kalangan muslimin. Walau jaru, walaupun penguasa itu berbuat curang. Innama yang sahuhum, harusnya apa? Yang sah, memberikan nasihat, bukan memerangi. Wa ya'izuhum, yaitu dikasih tongkat di sini pakai za, ada tongkatnya. Ya'izunahum, ya'izunahum, memberikan petuah-petuah kepada mereka. Wa yudzakirunahum billah, dan memperingatkan mereka dengan nama Allah. Intisalan liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihat. Dalam rangka melaksanakan sabda Rasulullah SAW bahwasanya agama ini adalah nasihat. Agama ini bukan kekacauan dan membuat kerusakan. Qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya untuk siapa wahai Rasulullah? Qal lillahi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat yang artinya adalah kesetiaan untuk Allah, dan nasihat yang artinya adalah ketaatan untuk Rasulnya dan untuk kitabnya, dan juga ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Wa yasma'una wa yuti'una li wulatil umur fi ta'atillahi wa rasulih. Mereka berusaha untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemegang urusan di antara pemegang urusan ini di dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kama qala ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemegang urusan dari kalian. Masuk untuk ditaati, tapi fi'il ati'unya dihapus sebagai bentuk tabaan, bukan istiqlalan. Sekedar mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul, bukan ketaatan yang mutlak kepada penguasa. Fa fi hadhil ayati dzikru wulatil umuri ba'da harfil atf. Maka dalam ayat ini ada penyebutan para pemegang kekuasaan setelah huruf atf, wawu, wa ulil amri. Biduni dzikril fi'il, tanpa menyebutkan fi'il ati'u. Fa yufhamu minhu anna ta'ata wulatil umuri la takunu illa fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Maka dipahami dari situ bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu tidak terjadi, itu tidak boleh dilaksanakan kecuali di dalam koridor ketaatan, dalam area ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya, yaitu tabaan, masih mengikuti Allah dan Rasul. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada satu orang pun atau satu zat pun di dalam kemaksiatan kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf. Wa qad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-khuruji ala wulatil umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat ini dari sikap memberontak kepada penguasa. Lima fi zalika, harusnya lamnya yang kedua dihapus. Lima fi zalika minal mafasidil azimah. Karena di dalam amalan perbuatan tadi itu ada kerusakan-kerusakan yang besar. Min safki dima'i wa intihakin lil a'rad, yaitu berupa tertumpahnya darah dan dilanggarnya kehormatan-kehormatan, wan nahbi wassalab, dan juga adanya perampokan dan perampasan. Wa yuyatimul atfal, kalau kita ikuti di sini yaitu apa, pakai fi'il, membuat anak-anak kecil menjadi yatim. Ya, karena kekacauan boleh jadi apa? Sang ayah nanti terbunuh. Wa turammilu an nisa, membuat para wanita menjadi janda.
Wa fathul majali lil kufari 'alal muslimin. Membuka pintu kesempatan, majal yaitu apa? Kesempatan untuk kaum muslimin, untuk orang kafir untuk memerangi orang-orang muslimin, memerangi kaum muslimin. Muslimin sedang sibuk rebut kekuasaan sendiri, akhirnya orang kafir yang punya kesempatan. Wa idhafi syaukatil muslimin, dan memperlemah kekuatan kaum muslimin. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil as-sam'i wa ta'ah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk kita senantiasa mendengar dan taat. Kama fi haditsil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang mengatakan, wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah SAW memberikan petuah kepada kami dengan petuah yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Hati menjadi ketakutan. Al-wajil artinya adalah al-khauf. Dan air mata pun berlinang. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan petuah ini tadi adalah petuah orang yang hendak melakukan perpisahan. Fa'ausina, maka berikan wasiat kepada kami. Qal usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan senantiasa mendengar dan taat. Wa in ta'ammara. Ini harusnya in ya, karena dia pola syarat. Walaupun yang memimpin kalian ta'ammara alaikum, yang memegang imarah terhadap kalian adalah abdun habasyi, hamba dari Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa hidup di antara kalian, ya ini sepeninggalku, dipanjangkan umurnya, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kuncinya apa? Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian memegang teguh sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini harusnya ini tanpa min. Dan sunnah para khulafa yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk min ba'di, sepeninggalku. Taknya harusnya dihapus. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat dia itu. Wa abdu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi yang terkuat, yaitu gigi gerahan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hindarkan diri kalian dan hindarilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa fi sahihaini an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi makrahina wa manshatina. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat di dalam perkara yang tidak kami sukai ataupun di dalam perkara yang kami sukai. Mansyat itu kami bersemangat dengannya. Wa usrina wa yusrina, di dalam masa susah kami dan juga di dalam masa mudahnya kami. Wa ala asaratin alaina, alaina cukup satu aja. Dan walaupun kami ini dizalimi, asarah makna mudahnya adalah kezaliman. Hak kita enggak diberikan kepada kita, tapi justru diberikan pada orang lain. Wa alla nunazi'a pakai zai, nunazi. Wa alla nunazi'al amra ahlah, dan untuk kita ini tidak merebut kekuasaan, amr artinya imarah di sini, bukan kewajiban. Kekuasaan dari pemiliknya. Sama saja merebutnya itu dalam sekejap, satu malam atau 2 malam atau setahun atau 5 tahun, itu enggak boleh. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas, wadihan. Indakum fihi minallahi burhan, kalian memiliki bukti dari Allah tentang kekufuran tadi. Dan ini tentunya sudut pandang para ulama, bukan sudut pandang para pencari kursi. Dikit-dikit pemerintahnya dikafirkan, jangan. Fal khulasah, kesimpulannya kata beliau, annal khuruja ala ini lamnya dihapus satu. Al-hukam fihi mafasidu azimah. Bahwasanya memberontak kepada penguasa-penguasa itu di dalamnya ada kerusakan-kerusakan yang besar. Alal ibadi wal bilad, terhadap para hamba dan terhadap negeri-negeri. Orang Ikhwanul Muslimin, mereka memberontak kepada pemerintah Ali Abdullah Saleh.
Setelah itu Ali Abdullah Saleh jadi gendang setelah dia keluar dari ICU, yaitu ruang gawat darurat. Kemudian dia jadi bergabung dengan Husi untuk balik menghantam menghantam pasukannya siapa itu? Ali Muhsin, pemimpin terbesarnya Ikhwanul Muslimin dari kalangan militer. Nah, sampai sekarang masih perang terus. Perang dengan pola yang kacau seperti itu. Mana kekuasaan nggak dapat Ikhwanul Muslimin. Tapi yang terbunuh siapa? Kaum muslimin. Lebih dari 5.000 orang sudah meninggal. Dan hasilnya nggak dapat kursi juga. Baik, ini membuat kerusakan. Wa ma ahsana qaula syair. Dan alangkah bagusnya ucapan penyair. Tubdal umuru bi ahli ra'yi in wa in tawallat fabil asrari tunqadu. Urusan-urusan itu harusnya diserahkan kepada orang yang memiliki pandangan yang tajam, ahlur ra'yi, yang memiliki akal yang bagus. Sekalipun, kemudian kalaupun ternyata tawallat, yaitu kalau ternyata urusan itu lepas dari para pemilik ra'yu di sini adalah orang yang akalnya baik, ternyata kekuasaan tidak di tangan dia, fabil asrari tunqadu, maka hendaknya tetap kita itu mematuhi, yaitu urusan diserahkan, kita mematuhi walaupun kepada orang-orang yang jahat. Kalaupun pemimpinnya jahat, nggak apa-apa, kita patuhi, tidak perlu kita berontak lagi. Urusan nggak pernah selesai kalau berontak terus. Habis itu kelompok yang lain berontak lagi. Setelah itu digulingkan dan yang lain berontak lagi, gerilya, nggak akan selesai urusan. Baik, la yasluhun nasu fawda la saratun wala salahun idza juhaluhum sadu. Urusan manusia tidak menjadi baik kalau di dalam kekacauan. Seperti la yuslihun nasa fawda. Kekacauan tidak akan membuat baik bagi orang-orang. La sarah, kekacauan yang tanpa ada pemimpin di situ. Sarah, pemimpin. Dan wala salahun idza juhaluhum sadu. Dan memang tidak ada kesolihan apabila yang memimpin adalah orang-orang bodoh. Paling tidak jangan orang bodoh, kalaupun dia bukan orang yang bertakwa, paling enggak jangan orang bodoh. Orang bodoh akan mudah dikendalikan oleh orang-orang kafir nantinya. Wa kan qad yahsulu lil ummati minal balaya war razaya bisababil khuruj 'alal hukam. Kam di sini adalah soal litakfir, yaitu alangkah banyaknya telah terjadi pada umat ini berbagai macam bencana dan kerusakan. Rozaya yaitu sebenarnya adalah yaitu keburukan. Baik, berarti bencana dan keburukan disebabkan karena memberontak kepada para penguasa. Fanas'alullaha an yahfadha 'alaina dinana. Maka kita mohon kepada Allah agar menjaga agama kita, wa an yatawaffana muslimin, agar mewafatkan kita sebagai muslimin, wa an wal yulhiqana bis salihin, dan menggabungkan kita kepada orang-orang soleh. Baik, qala hafizahullah taala, wa min ma'alimi da'wati ahli sunnah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Termasuk dari karakteristik dakwah ahlu sunnah adalah memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Li'annahum humul qa'imuna bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Karena ahlu sunnah itulah yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ahlul bidah nanti langkahnya akan rusak, sebagaimana sudut pandangnya pun rusak. Baik, jazakallahu khairan. La yakhafuna fillahi laumata la'im. Ahlu sunnah tidak takut di jalan Allah itu celaan orang yang mencela. Qala Allah Ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa takun, lamnya adalah lamul amr. Dan hendaknya ada dari kalian ummah, yaitu jama'atun minan nas, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-muflihun, dia adalah khabar, tetapi dibuat ma'rifah, menunjukkan yang lain-lain yang tidak amar ma'ruf nahi munkar, mereka bukan orang yang beruntung. Yang beruntung hanyalah orang yang berani amar ma'ruf nahi munkar, tentunya dengan cara yang benar. Baik, wa qala subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ini bukan dalil khurujnya orang-orang jemaah tabligh. Dalil mereka ini ukhrijat linnas. Oh, kita khuruj. Baik, jemaah tabligh khuruj untuk apa? Untuk melestarikan kesyirikan dan kebid'ahan.
Baik, maka dia nggak masuk dalam ayat ini. Ayat ini adalah untuk orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf yang terbesar kata Syekhul Islam adalah tauhid, mungkar yang terbesar adalah syirik. Maka ini adalah karakteristik ahlu sunnah wal jamaah, memerintahkan perkara yang paling ma'ruf sampai yang sederhana kema'rufannya. Semuanya diperintahkan dan sesuai dengan kadarnya. Yang wajib ya wajib, yang mustahab ya dikatakan mustahab. Dan demikian pula melarang dari yang mungkar, dan kalian itu beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahli kitab itu mau beriman, misalnya itu lebih baik bagi mereka. Ya, daripada masuk neraka, lebih baik apa masuk surga? Enggak ada perbandingan sebenarnya. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka memang ada orang-orang yang beriman, tetapi kebanyakan ahli kitab adalah orang-orang yang fasik. Wa qala subhanahu wa ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Allah berfirman, yaitu berikanlah pemaafan. Khud sebenarnya adalah mengambil bukan memberi, tapi apa? Ambillah karakter pemaafan itu sebagai sifatmu, yaitu suka memaafkan. Dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpaling bukan diam terhadap kemungkaran, dan diam di rumah, bukan, tapi apa? Berpaling dari cara mereka beribadah dan cara berpikir. Kita jangan ikut gaya mereka berpikir dan beribadah. Tapi apa? Tetap nasihat itu diberikan. Wa qala ta'ala laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama, yaitu ahli kitab mereka sendiri berkelompok-kelompok. Di antara ahli kitab ada sekelompok orang, sekelompok orang yang menegakkan qa'imatun, yang senantiasa tegak di atas agama yang benar, yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Ini adalah apa? Sebelum sampainya dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah sampai dakwah, mereka harus masuk Islam. Kalau masih ingin dianggap sebagai orang yang mengikuti kebenaran. Membacakan ayat-ayat Allah di ana al-laili, yaitu di waktu-waktu malam. Ana ini adalah jamak dari an, yaitu sa'ah. Jadi sa'at al-lail, di berbagai waktu di malam hari. Makanya Rasulullah mencontohkan, terkadang beliau qiyamul lailnya adalah di awal malam, terkadang di pertengahan malam, terkadang di akhir malam, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Wa hum yasjudun, dalam keadaan mereka itu bersujud. Ada khilaf dalam makna sujud di sini, tapi intinya adalah memang mereka itu rajin ibadah. Wa qala subhanahu alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Inilah yang diharuskan, bukan sekedar ahli kitab lalu tetap durhaka. Mereka mau mengikuti rasul dan nabi yang ummi ini. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka mendapatkan berita tentang dirinya itu tertulis di sisi mereka, bukan sekedar dari mulut ke mulut. Tetapi apa? Betul-betul tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan mengharamkan dari terhadap mereka yang buruk-buruk. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan menghilangkan dari mereka isr, yaitu beban-beban, wal aglar, yaitu belenggu-belenggu, yang dulu alaihim, yang dulu memberatkan mereka. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruh, maka orang-orang yang mau beriman kepada nabi ini, jelas nabi ummi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaruh, dan mau memuliakan beliau, wa nasaruh, mau menolong beliau, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau, yaitu mengikuti wahyu. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lagi-lagi apa? Khabarnya adalah dengan ma'rifah, menunjukkan yang tidak seperti ini dia tidak beruntung. Wa qala subhanahu wa ta'ala hakian an Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menukilkan ucapan Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur.
Wahai anakku sayang, tegakkanlah sholat dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan laranglah dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap perkara yang menimpa dirimu, ujian-ujian dan seterusnya. Kata Syekhul Islam dengan dalil ini menunjukkan memang amar ma'ruf nahi mungkar itu akan menimbulkan gangguan, menimbulkan ejekan, menimbulkan pertentangan. Maka apa? Bersabar terhadap apa yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah termasuk perkara yang sangat ditekankan. Memang harus amar ma'ruf nahi mungkar dan juga harus bersabar. Allahumma musta'an. Dan pahala di sisi Allah Ta'ala dan dijamin oleh Allah. Wa akhraja al-Bukhari fi rakam 7,199 wa Muslim rakam 700 wa 9 an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusr. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat di dalam masa sulit dan masa mudah, wal mansyati wal makrah, di dalam masa yang yaitu di dalam masa semangat dan di dalam masa yang tidak disukai, situasi yang tidak menyenangkan. Wa ala asaratin alaina, dan walaupun kami ini dizalimi. Ini baiat yang Rasulullah ambil, tetap sabar. Wa ala alla nunazi al-amra ahlah, dan untuk kami itu tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Wa ala an naqula bil haqq, kurang nun, an naqula, dan untuk kami itu mengucapkan yang benar, aina ma kunna, dimanapun kami berada. La nakhafu billahi laumata laim, kami tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela, terhadap celaan orang yang mencela. Wa akhraja al-Imam Muslim bi raqam 854 an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu umara'u fata'rifuna wa tunkirun. Nanti akan ada para umara, kalian mengenal sebagian amalan mereka, yaitu ini perkara yang ma'ruf, ta'rifun. Kalian tahu ini ma'ruf di masa Nabi. Wa tunkirun, tapi kalian juga mengingkari, yaitu kalian melihat ada perkara-perkara yang mungkar dari amalan para umara itu. Faman arafa sarik, barang siapa mengetahui itu, maka apa? Dia telah berlepas diri. Wa man angkara salim, barang siapa mengingkari itu, mengingkari apa yang layak diingkari, salim, maka dia telah selamat. Kemudian ini kurang kaf, walakin man radiya wa taba, akan tetapi kecelakaan akan menimpa orang yang ridha kepada kesalahan-kesalahan dan mengikuti kesalahan itu. Walakin qalu afala nuqatiluhum, qala la ma sallu, apakah tidak sebaiknya kami memerangi mereka? Rasulullah mengatakan jangan, selama mereka itu salat. Maknanya adalah apa? Ma masdariyah, muddata salatihim, selama mereka itu masih mau menegakkan salat, jangan kalian perangi mereka masih muslimin. Wa ana bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dia dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi, kalau dia tidak mampu maka hendaknya dengan lidahnya. Wa man lam yastati, sepertinya wa in ya, seperti yang di dalam hadis-hadis itu, dalam cetakan-cetakan. Wa illam yastati fa bi qalbi, kalau dia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Akhrajahu Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu, itu Abi Sa'id, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Nabi SAW bersabda, hindarkan diri kalian dan hindarilah duduk-duduk di atas jalan, duduk di jalan-jalan. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina budd. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami memang harus duduk-duduk di situ. Bukan maksudnya mereka durhaka, tetapi apa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain, yaitu para sahabat fuqara, rumahnya kecil-kecil. Kalau mereka mengadakan pertemuan, rumahnya nggak cukup. Maka apa? Terpaksa adanya adalah jalan. Ya sudah, mereka terpaksa duduk-duduk di jalan. Natahaddatsu fiha, kami berbincang-bincang di jalan. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, fa in abaitum illal majlis, kalau kalian enggan kecuali memang tetap ingin duduk di situ,
Fa'atu tariqa haqqah, maka berikan jalan itu haknya. Ternyata jalan juga memiliki hak yang harus ditunaikan. Qalu wa ma haqqu tariqi ya Rasulullah? Mereka menanyakan, apa hak jalan wahai Rasulullah? Qal ghabdul basar, yaitu menundukkan pandangan mata, jangan malah dilepas kemana-mana. Wa kaful adza, dan menahan gangguan. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dan lain-lain, yaitu gangguan diri sendiri, kita jangan sampai mengganggu orang lain, apalagi sampai jadi pemalak atau jadi perampok, ini menyelisihi hak jalan ini bahkan. Bahkan apa? Tahan diri sendiri jangan sampai mengganggu orang lain. Atau kalau mampu sebagaimana dalam apa? Riwayat-riwayat yang lain, menolong orang yang memerlukan bantuan ketika diganggu orang lain. Ini juga masuk dalam istilah kaful adza. Wa raddus salam, menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Akhrajahu al-Bukhari bi raqam 2465 wa Muslim bi raqam 2120. Wa tarkul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar sababun linuzulil azab. Tidak menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar itu sebab turunnya siksaan. Wa sababun lila'natillah, dan menjadi sebab datangnya kutukan dari Allah. Wal a'yadzu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fi sya'ni Bani Israil. Allah Ta'ala berfirman tentang Bani Israil, walaupun mereka adalah umat yang terbaik di zaman itu. Tapi apa yang terjadi ketika durhaka kepada Allah? Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil telah dikutuk, telah dilaknat melalui lidah Dawud dan lidah Isa bin Maryam. Nabi-nabi mereka sendiri mengutuk mereka karena kejahatan mereka. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Manyama masjariyah menurut salah satu penafsiran, yaitu zalika bi isyanihim wa iktidaihim. Yang demikian itu dikarenakan kedurhakaan mereka dan sikap mereka yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka dulu tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Baik. Dan ini ayat yang terakhir ini ada pembahasan dalam usul fikih. Bahwasanya apa? Diam dari suatu perbuatan itu juga dikatakan sebagai fi'il. Baik. Wa qala ta'ala was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka tentang sebuah desa yang ada di tepi lautan. Id ya'duna fis sabt. Ketika mereka berbuat melampaui batas, tidak melampaui batas di hari Sabtu. Ista'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Ketika ikan-ikan mereka, yaitu ikan-ikan yang di lautan itu, mendatangi mereka pada hari Sabtunya mereka, sabtihim, yaitu inqita'ihim anil amal. Sabat ini makna secara bahasa adalah berhenti dari bekerja. Hari Sabtu memang apa? Hari liburnya orang-orang Yahudi. Harusnya apa? Kita jangan ikut-ikutan bercuti. Kalaupun ada liburan, paling enggak apa? Kita buat aktivitas sendiri di rumah dan amal-amal soleh yang lain. Syurra'a, sampai-sampai ikannya itu mengapung saking banyaknya. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, dan pada hari mereka tidak cuti, tidak libur, yaitu selain hari Sabtu, ikan-ikan tidak mendatangi mereka. Ini ujian. Kenapa diuji seperti itu? Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Seperti itulah kami menguji mereka dikarenakan kefasikan yang dulu mereka perbuat. Sehingga Allah Ta'ala memberikan suatu jenis kesulitan karena kesalahan yang sebelumnya. Dulu mereka sangat dimanjakan oleh Allah dalam artian apa? Sampai tidak perlu kerja, datang mana dan salwa. Tapi karena semakin durhaka, minta bawang, minta ini, minta itu, minta yang rendah-rendah. Akhirnya apa? Dipersulit. Akhirnya lama-lama masalah ikan pun semakin sulit juga karena mereka banyak membunuh para nabi. Wa iqalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Dan ingatlah ketika sekelompok orang dari mereka berkata, kelompok ketiga ini yang berkata kepada kelompok kedua yang mencegah kemungkaran yang dilakukan kelompok pertama yang tetap bekerja di hari Sabtu untuk mencari ikan yang datang menggoda itu. Lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum. Kenapa kalian memberikan
petuah-petuah kepada suatu kaum yang mana Allah akan membinasakan mereka. Au mu'adzibuhum 'adzaban syadida, atau Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang keras. Qalu, maka kelompok kedua menjawab, ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai udzur yang kami kemukakan di hadapan Rabb kalian, yaitu kami telah pernah menasihati kelompok pertama. Wala'allahum yattaqun, dan semoga mereka itu mau bertakwa. Ada harapan, tidak putus asa. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka manakala mereka meninggalkan peringatan yang diberikan kepada mereka, nasu di sini maksudnya adalah meninggalkan. Petuah-petuah tidak lagi diambil manfaatnya. Anjainal ladzina yanhauna 'anisu. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan, yaitu kelompok kedua diselamatkan. Wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami siksa orang-orang yang zalim, yaitu kelompok pertama. Bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dengan siksaan yang sangat keras, ba'is, yaitu kekerasan, ba'is sangat keras, disebabkan karena kefasikan mereka. Falamma atau amma nuhu an, manakala mereka itu atau, yaitu sangat membangkang terhadap larangan yang telah diberikan kepada mereka, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian itu monyet-monyet yang hina. Maka jangan kita merasa bingung, kenapa ada Pithecanthropus erectus, kenapa ada homo yang ini, homo yang itu sebelum terbentuk homo sapiens. Ini bukan menunjukkan mereka bagian dari rantai kehidupan kita. Tapi boleh jadi mereka adalah makhluk yang Allah Ta'ala kutuk. Dan yang semacam itu. Tidak mengharuskan bahwasanya mereka adalah bagian dari rantai evolusi kita. Dan kita enggak evolusi. Memang kita manusia adalah dari Nabi Adam. Enggak ada evolusi kecuali sekedar badan yang semakin mengecil saja. Baik. Wa akhraja Bukhari. Para ulama berselisih pendapat bagaimana kelompok ketiga yang menanyai kelompok kedua. Tapi yang rajih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah mereka juga selamat karena mereka tidak berbuat kemaksiatan. Cuma keselamatannya tidak seperti keselamatan kelompok kedua yang sudah nahi mungkar. Wa akhraja Bukhari fi raqam 9,324 faqala haddatsana Abu Nu'aim Fadl bin Dukain ma'ruf sifatun yaqdan qala haddatsana Zakaria qala sami'tu Amiran yaqul sami'tu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha. Permisalan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan dari Allah, dan orang yang terjerumus ke dalam hukum Allah, yaitu masuk kepada kemaksiatan-kemaksiatan, kama sali qaumin istahamu ala safinah, seperti sekelompok orang yang mereka mengadakan undian untuk menempati kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Maka sebagiannya mendapatkan bagian di atas, sebagian yang lain mendapatkan tempat di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idza staqau minal ma' maru ala man fawqahum. Maka orang-orang yang di bagian bawah apabila mereka ingin mencari air, mereka melewati orang-orang yang ada di atas mereka, naik ke atas. Faqalu, lalu orang yang di bawah ini mengatakan lau anna kharaqna, yaitu dengan qaf bukan fa. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Harus titiknya? Harus 2 bukan 1. Seandainya kita benar-benar kita lubangi saja bagian kita ini biar cepat dapat air dari bawah. Lebih lebih praktis. Kadang pikiran praktis ini membahayakan. Walam nu'zi man fawqana. Dan kita tidak perlu menyakiti orang yang di atas kita. Ini menunjukkan kam min muridin lil khair lam yusibhu. Alangkah banyaknya orang yang ingin kebaikan tapi dia enggak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena ilmunya kurang. Istihsan, merasa ini cara yang baik. Ternyata justru akan membinasakan semua. Baik, ini menunjukkan agama itu dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas perasaan atau pemikiran belaka. Kalau semata-mata ra'yu, boleh jadi, daripada ganggu orang di atas, sudah kita lubangi bawah. Padahal ra'yu yang dibangun oleh dalil, maka lebih kuat lagi. Ini semua celaka nanti kalau kayak gini. Fa'in yatrukuhum wa ma aradu, kurang alif wa ma aradu. Kalau orang-orang yang di atas membiarkan orang yang di bawah tadi melakukan apa yang mereka inginkan, halaku jami'a. Mereka semua akan binasa. Perbuatan sebagian orang ternyata menyebabkan kebinasaan semuanya.
Wa in akhadhu ala aydihim, kalau mereka menangkap atau memegang tangan-tangan orang yang di bawah, akhadhu ala, kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan istiqla, yaitu apa? Adanya dominasi. Perlu apa? Kekerasan terkadang menangkap tangan-tangan perusak. Di antara tangan perusak adalah yang suka berbuat jahil di rambu lalu lintas itu. Tertulis apa? Kecepatan maksimum 30. Nah, belakangnya kasih 01 lagi. Jadi 300 km per jam. Ini tangan-tangan nakal. Nah, tangan-tangan seperti itu harus apa? Ditangkap. Najau wa najau jami'an. Mereka akan selamat dan semuanya memang akan selamat. Inilah fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Tayyib wa akhraj Abu Dawud bi raqam 4,3 asamaniyah wa salasin faqala hadatsana Wahab bin Batiyah an Khalid ahwilus sanad wa hadatsana Amr bin Aun qala akhbarana Husaim al-makna, yaitu maknanya sama dengan yang pertama. An Ismail an Qais. Makna yang pertama bukan pertama dalam hadis yang di atas kita, tapi apa? Pertama di dalam apa? Abu Dawud nomor yang sebelumnya itu. Qala Abu Bakar ba'da an hamidallaha wa afna alaih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah memuji Allah dan menyanjungnya, beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayata wa tad'unaha ala ghairi mawadhi'iha." Wahai orang-orang, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, tetapi kalian meletakkannya bukan pada tempat yang benar. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalian harus mengurusi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan diri kalian orang yang tersesat apabila kalian sendiri telah mengikuti petunjuk. Yaitu apa? Sebagian kalian memahami nggak perlu lagi amar ma'ruf nahi munkar, yang penting diri sendiri selamat. Bukan itu kata Abu Bakar. Qala an Khalid wa inna, yaitu dari riwayat Khalid, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wa inna sami'na nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia jika mereka melihat orang zalim lalu mereka tidak mau menangkap tangan orang ini, yaitu tidak mau mencegah kezaliman orang ini, au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Hampir-hampir Allah akan meratakan kepada mereka siksaan. Siksaan tidak harus selalu berupa tsunami. Boleh jadi adalah apa? Fitnah hati sehingga umur menjadi semakin tidak diberkahi. Dan rezeki yang makin susah, apa inflasi, harga barang semakin membumbung tinggi dan seterusnya. Siksaan Allah itu beraneka ragam. Allahu Akbar. Wa qala Amr an Husain, dalam riwayat yang sanadnya itu Rasulullah bersabda dalam yaitu kalam Abu Bakar As-Siddiq, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, tidak ada suatu kaum yang mana di tengah-tengah mereka itu dikerjakan maksiat-maksiat, summa yaqdiru ala an yughayyiru, kemudian mereka mampu untuk merubahnya, summa la yughayyiru, kemudian mereka tidak mau merubahnya, illa yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqab, kecuali Allah itu akan hampir-hampir Allah akan meratakan kepada mereka suatu siksaan. Baik. Kita habiskan ini sedikit, kemudian apa? Kita istirahat sebentar. Wa da'watu ahli sunnati da'watun syumuliyah. Dakwah ahlu sunnah adalah dakwah yang bersifat menyeluruh, bukan hanya akidah, bukan hanya fikih, tetapi semuanya. Semua dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dari agama ini. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Alal khilaf. Tapi yang dirajikan oleh Imam Ibnu Katsir yaitu Islam secara keseluruhan, dari akar-akarnya sampai ke tepi-tepinya. Bukan kalian semua, tapi apa? Seluruh Islam harus kalian apa? Harus kalian ikuti, bukan memilih-milih. Khuzul Islam min jami'i jawanibih, yaitu ambillah Islam dari segala sisinya, bukan hanya satu sisi dan menyia-nyiakan sisi yang lain. Fa da'watu ahli sunnati syamilatun lil mad'uwin. Maka dakwah ahlu sunnah itu meliputi orang-orang yang didakwai. Wa syamilatun lima yahtaju ilaihil mad'un. Dan juga meliputi apa saja yang diperlukan oleh para mad'un.
Qala Ibnu Katsir rahimahullah in tafsir hadhil ayat, Ibnu Katsir berkata ketika menafsirkan ayat ini, yaqulullahu ta'ala amiran ibadahul mu'minina bih. Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan memberikan perintah kepada hamba-hambanya yang beriman kepada dirinya, bihi kembali ke Allah. Al-musaddiqina bi rasulih, yang membenarkan rasulnya, an ya'khudhu bi jami'i ural islami wa syara'i'ih, untuk agar mereka itu mengambil seluruh simpul-simpul Islam. Ural jamak dari urwah. Mudahnya adalah simpul, tapi sebenarnya tafsir yang betul adalah apa? Yaitu pegangan. Pegangan Islam dan syariat-syariatnya. Wal amalu bi jami'i awamirih. Dan agar mereka itu mengamalkan, kalau dia maktuf ke mana? Enggak masalah, karena apa dia? Tadi an ya'khudhu berarti betul wal amalu. Karena an ya'khudhu dia apa? Menjadi masdar juga. Wal amalu bi jami'i awamirih, dan mengerjakan seluruh perintah-perintahnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkatannya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, sesuai dengan kadarnya. Wa tarku jami'i zawajirih, meninggalkan seluruh yang dia harjik, yaitu yang dia larang. Mastata'u min dzalik, semampu mereka. Mampu haji alhamdulillah, tidak mampu tidak apa-apa, dapat pahala niat dan harapan. Selesai. Fad'watu ila Allah syamilatun li jami'il ummah. Maka dakwah ke jalan Allah ini meliputi seluruh umat, az-zakari wal unsa, meliputi kaum lelaki dan juga kaum perempuan, wal kabiri was shaghir, meliputi orang tua dan juga anak-anak. Falam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhussu ar-rijala dunan nisa. Nabi tidak mengkhususkan dakwah hanya untuk lelaki dan menyia-nyiakan yang perempuan. Kadang Rasulullah juga mengajari mereka. Bahkan dakwatuhu syamilatun lirrijali wan nisa. Bahkan dakwah beliau itu meliputi kaum lelaki dan juga kaum perempuan. Sebagaimana lelaki itu wajib belajar, perempuan juga wajib belajar, agar masing-masing tahu hak dan kewajiban. Terkadang wanita juga tahu apa saja kewajiban lelaki, agar apa? Agar si wanita itu membantu suaminya. Demikian pula suami harus tahu apa saja kewajiban wanita di dalam Islam, agar suaminya itu juga membantu istrinya menjalankan kewajiban tadi. Baik, kita istirahat sebentar, kita 5 menit lalu insyaallah lanjut lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.